Tokoh yang satu ini senang menempuh perjalanan dengan kereta demi bernostalgia soal kediaman, sekolah, dan juga kawan masa kecilnya. Asli Pacitan, ia juga memberi perhatian khusus untuk mengembangkan industri batu akik yang kini tengah populer. Ini adalah pulang kampung pertamanya sejak purna tugas sebagai Presiden ke-6 Indonesia. Saya Peter Gantung, simak Satu Indonesia. Apa kabar Bapak? Baik-baik, ayo. Mana? Halo Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Halo Pak, kabar? Terima kasih Pak sebelumnya Ya. sudah diberi kesempatan untuk ikut pulang kampung ya. Ya. Ini salah satu tradisi keluarga juga. Ya, Tapi seberapa sering sih Bapak dan keluarga melakukan tradisi pulang kampung? sebenarnya ketika saya sudah menjadi presiden, malah jarang pulang ke Pacitan karena harus saya bagi waktu saya keliling Indonesia. Kalau dulu, ya setahun sekali Mas, terutama ketika ayah dan ibu saya masih ada di Pacitan. Ini salah satu rute yang paling sering Paling sering dilewati. Ya, sebetulnya ada dua sih rutenya. Bisa lewat Solo, Ya. bisa juga lewat Yogyakarta, 3 malah, dan satu lagi yang Ponorogo. Tapi yang paling sering yang lewat sini. Ini ya? Iya. Ada perbedaan nggak sih antara sering melakukan tradisi pulang kampung, kondisi Pertama, jalannya atau dulu belum seramai ini. Belum. Sekarang lihat ramai sekali. Berarti ekonomi kan tumbuh di negara kita. Dulu jalannya juga belum sebaik ini. Banyak sekali kerusakan di sana sini, tapi tiap tahun nampaknya ya terus diperbaiki, sekarang menjadi bagus. Nanti kita lihat ketika kita melewati Wonosari menuju ke arah Pacitan yang tadinya tandus, Ya. Sekarang sudah ya terus terang menjadi hutan gitu. Yang menjadi perubahan juga. Dulu tuh kalau jalan kan keloknya luar biasa. Nah sekarang banyak sekali jembatan yang yang langsung. Jadi ada juga yang kita sebut dulu namanya Irung Petro begitu ya. Bentuknya terlalu letter S begitu. Sekarang sudah ada yang dipotong atau baik. diluruskan lah. Tapi bersama keluarga pulang kampung melalui jalur darat, ada pengalaman unik nggak? Oh banyak Mas. Saya kan suka mengemudi. Agus sama Ibas masih kecil sama ibu. Kadang-kadang di jalan macet sekian jam dulu ya. Ada juga macet-macetnya. Pernah bahan bakar habis di tengah malam. Jadi kita cari sana sini. Akinya soak gitu. Tapi ya gembira yang namanya. Menyenangkan lah. Yang jelas menyenangkan. Saat itu Bapak setir sendiri ya Pak? Oh iya. Biasanya kalau keadaan kritis ya, jalannya belok-belok, meskipun ada pengemudi, saya lebih baik bawa sendiri. Saya lebih tenang, karena bertanggung jawab. Apalagi kalau masuk wilayah Pacitan, di sini ada tebing yang curam, saya bawa sendiri. Kadang-kadang juga gantian ibu dengan bapak. Ya. Ibu juga? Tapi kalau untuk ibu tuh jalan lurus-lurus. Jarang hambatan begitu. Pak, selanjutnya kita akan terus menuju Mas, lewat Wonosari. Wonosari. Kalau nggak salah kita dijadwalkan nanti santap siang di Wonosari, mudah-mudahan makanannya khas gitu ya. Enak. Saya izin ikut, boleh? Oh iya, ayo bareng-bareng. Ayo. Bapak saat perjalanan pulang kampung, Ya. itu selalu mampir di restoran ini? Tidak selalu. Tidak selalu ya. Tapi begini Mas, ini saya punya doktrin sama ibu, sama anak-anak. Kalau kita jalan ke daerah, harus cari rumah makan
yang khas, Ya. masakan daerah. Dan saya kan suka masakan daerah seperti nasi merah, nasi putih. Ada sayur daun singkong ini. Ini apa, bronkos apa namanya? Bronkos. Ini kan khas begini, jadi tidak selalu sama, tapi kita pastikan kalau ke daerah saya suka yang warung-warung seperti ini, karena pastilah masakannya khas daerah itu. Jadi kalau makanan favoritnya? Iya, tetap tahu tempe. Tahu tempe. Selalu ada ini. Biasanya kerupuk, Biasanya kerupuk nih, sebentar lagi kita cari deh. Barangkali di belakang ada kerupuk. ayam goreng, Ayam goreng, sambal juga. Sambal. Juga ada 2 macam gitu. daun singkong suka-suka Daun kita. singkong, campur pepaya kelihatannya itu. Ya, Nasi, nah ini barangkali nasinya nasi putih dan nasi merah. Kalau Bapak senangnya pasti dicampur, saya memilih nasi merah. Karena katanya nasi merah itu kalorinya lebih kecil dibandingkan nasi putih. Tapi kalau bicara tentang makanan, Ya. seberapa sering Ibu masak buat Bapak? Oh, kalau dulu ya tentu masak sendiri. Sebetulnya nggak susah sih ya melayani Bapak dalam hal makanan. Ya, tetapi misalnya seperti nasi goreng, saya masak sendiri. Tetapi kalau misalnya bikin rujak cingur, nah Bapak ini lebih ahli daripada saya. ahlinya saya. Ahlinya Bapak. Jadi Bapak biasa yang masakkan buat kita semuanya malahan. Ya. Orang suka nggak percaya kalau saya bisa masak rujak cingur. Jadi teman-teman pernah satu angkatan di Akademi Militer dengan istrinya kumpul di rumah saya, Mas, ngobrol-ngobrol. Ada sekitar 15 pasang lah gitu. Saya janji saya bikin rujak cingur. Dikiranya main-main, saya bikinkan betul. Jadi yang mereka terkesan itu saya hafal bumbunya. Karena kalau bumbunya nggak pas, nggak enak. Nggak enak. Apa bumbunya? Cabai merah, garam, kacang tanah, terasi sedikit, petis, kemudian pisang kelutuk, ya, asem. Ya, itu jadi satu dengan komposisi yang pas baru enak. Itu cuma bumbunya. Tapi saya kayak mengganggu makan siang ya. Baik. Silakan Ya, lanjut. kita join lah bareng-bareng ya. Ayo, Mas. Sampai ketemu lagi nanti. Oke. Pak, sepanjang perjalanan menuju Pacitan, pemandangan saya lihat ada gunung-gunung batu, tapi hijau juga Pak ya? Iya, iya. Begini, karena saya anak Pacitan, dulu masa muda saya sering menjelajahi tempat-tempat ini. Memang Pacitan ini kan tandus, Ya. tanahnya berbatu, kering, air sulit. Memang dulu seperti itu. Dan saya masih ingat kok, awal saya memimpin Indonesia, saya dengan istri berapa kali ke sini, belum seperti ini. Ya. Nah, tahun-tahun terakhir saya juga berterima kasih kepada rakyat, kepada para pemimpin di daerah, bersyukur pada Allah ternyata dengan ketekunan kita memelihara lingkungan seperti ini. Lihat, yang tadinya nggak terbayangkan, kering, ya, batu, coba sekarang hijau. Kita lihat nanti ke depan seperti apa Pacitan. Ya kita lanjut perjalanan. Boleh, ayo. Sambil menikmati Makasih, pemandangannya. makasih. Ya. Bapak pada saat melakukan tradisi pulang kampung, agenda ziarah ke makam ayah itu selalu dilakukan atau? Iya, amat sering saya berziarah ke makam ayahanda. Apalagi kalau ada tugas-tugas penting, tentu saya mohon pada Allah pertolongan dan bimbingan, dan saya tidak lupa untuk berziarah ke makam ayahanda. Seperti apa sih Pak sosok ayah Ya, Bapak Sukoco di mata Bapak? ayah saya ini adalah orang yang lurus, teguh pada prinsip, disiplin, bukan termasuk orang yang berada, tetapi kaya ilmu, dan nasihatnya kepada saya yang selalu saya pegang teguh termasuk anak-anak adalah jadilah orang yang lurus, yang berdisiplin, dan mengabdi untuk negara itu jangan pilih-pilih tempat.
pesan yang paling Bapak ingat dan sampai saat ini diterapkan di kehidupan keluarga? Lurus, mengabdi dan pilih-pilih tempat. Kemudian ayah ini suka dengan ilmu. Dan kami, keluarga ini adalah keluarga yang terus belajar. Karena hidup kita ini universitas. Jadi setiap hari kami menyempurnakan kepribadian dan pengetahuan kami. Wah, ini dia Pak. Iya. Khas Pacitan, kupat tahu ya. Iya. Kuliner ini menu ini wajib disantap pada saat pulang kampung sama ibu. Ya, rasa-rasanya ya setiap pulang kampung, pulang ke Pacitan ini harus ada menu ini. Ya. Kalau kita belum makan ini rasanya kok kayaknya belum pulang ke Pacitan. Dan khusus yang harus ada di pasar ini. Tidak harus. Nggak harus. Ya. Kita paling suka Mas kalau kuliner Pacitan itu kupat tahu. Kupat tahu. Ini khas ini. Cuma ini porsinya agak besar ini. Yang kedua soto ayam. Soto ayam. Soto ayam. Lantas yang ketiga ada ikan laut namanya kelong, digoreng bisa dengan tepung atau dibikin sayur. Kadang-kadang sate gulai juga khas. Ya pokoknya kalau kami pulang, entah di warung manapun, biasanya ketemu kupat tahu atau soto, minimal 2 itu. Kalau kupat tahu tuh khasnya di mana sih Pak? Khasnya mau ceritakan bisa nggak? Ya, sebetulnya sih hampir sama ya dengan yang lain ya. Bawang putih, kemudian cabai rawit. Nah kalau cabai rawitnya ini, kalau Pak SBY ini senangnya yang pedes banget. Jadi bisa 1 piring itu 3. Kalau saya mungkin cukup 1, 1,5 atau 2 lah paling banyak. Kalau Bapak 3. Kemudian tambah dengan ini nih kacangnya tuh nggak diulek jadi 1, tapi justru kacangnya di luar. Artinya nggak diulek jadi sama-sama sambelnya. Di rumah ya. Tapi saat ini kan kita berada di pasar Minulio ya? Iya, Minulio. Tapi dengar-dengar Minulio ini Bapak sendiri yang kasih nama Pak? Saya yang ngasih. Sejarahnya kita ingin ada pasar tradisional, tapi yang bersih, yang modern gitu. Dan waktu itu Menteri Perdagangannya Ibu Mari Pangestu, saya dukung dan meminta nama kepada saya kasih nama Minulio. Balai Harjo. Minulio itu kan bagus, sejahtera lah. Ya. Kalau bicara tentang modern, ternyata uniknya juga di pasar ini ada sambungan internet gratis Wi-Fi ya Pak? Iya, saya juga baru tahu tadi sore itu bagus, berarti kan bisa berkomunikasi dengan masyarakat, ya, dengan apa jejaring sosial. Menurut saya bagus, betul-betul modern kalau begitu. Boleh nggak Pak, izin nih Pak? Ya. Karena ada Wi-Fi gratis, saya pengen tweet. Boleh, boleh. Lagi makan kupat tahu Nanti sama Bapak dan saya balas nanti ya. Oke. Sekarang boleh kita Boleh. santap Ayo. kupat tahunya Pak ya. Ada ininya. Ayo. Jadi sejak sekolah sering tampil main band. Berarti banyak idolanya dong nih Pak. Itu rahasia jabatan. Ibu pernah diceritain saat main band Bapak? Waktu itu kalau main, beliau cerita, kalau sudah mau tampil itu jambulnya dibikin. Saat ini saya sedang berada di Galeri SMN 1 Pacitan. Dan SMN 1 Pacitan ini dulu sekolah Bapak. Ya. Betul. Dan galeri ini salah satu penggagasnya Bapak, betul? Saya salah satu bersama teman-teman yang lain, ada Sutarto Alimuso dan sejumlah teman yang ingin mengabadikan kenangan mereka sebagai wujud kecintaan kepada SMA di mana mereka juga dibesarkan dulu. Kenangan yang paling diingat sama Bapak, Pak? Banyak ya. Sekolah ini waktu saya masuk belum jadi apa-apa, jadi kita ikut membangun gedungnya lah, membuat bata sendiri, mencari batu sendiri, membuat genteng, gotong royong, tapi jadilah sekolah ini. Dan sambil
belajar kita sambil membangun sekolah ini. Jadi bisa dibayangkan suka dukanya, karena waktu kita pagi, siang, sore, malam di samping belajar juga membangun sekolah. Tapi dulu Bapak suka cerita nggak sih Bu, masa-masa di sekolah yang... Ya Bapak paling hanya cerita kalau misalnya di sekolah dulu suka membantu ataupun belajar bersama dengan kawannya. Ya. Bahkan Bapak diminta untuk mengajarkan beberapa mata pelajaran yang sepertinya lebih dikuasai oleh Bapak dibandingkan kawan-kawannya. Di antaranya adalah bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, matematika. Tapi selain mata pelajaran, Bapak juga aktif di ekstrakurikuler, Sangat. khususnya seni. Sangat aktif. Jadi saya itu bukan kutu buku. Banyak orang SBY sering jadi juara itu karena kutu buku, bukan. Saya bukan itu. Saya aktif sekali di bidang olahraga, terutama voli. Yang kedua, saya aktif di bidang seni, seni puisi, kemudian main band, lantas juga gamelan, dan sekali-sekali melukis serta seni drama. Di samping organisasi pramuka. Dan saya percaya itu, karena waktu kita sudah mulai dekat dulu, Bapak ngirimi saya puisi. Dan saya ingat puisi itu judulnya adalah Flamboyan. Flamboyan. Itu bacanya siapa? Ya tentu dalam hati aja waktu itu. Sayang saya tidak menyimpannya sekarang. Sayang Kalau sekali, saya ya. simpan mungkin menjadi sesuatu yang sangat berharga buat saya. Tapi kalau bicara tentang hobi Bapak main band waktu saat sekolah itu, dulu alat musik apa Pak? Saya main bass gitar. Main bass. Mulai dari bass gitar yang besar itu, yang begini, sampai dengan yang elektrik saya main, sampai pas 3 SMA, saya masuk akademi militer. Tahun pertama saya masih main band itu. Jadi I was happy because di samping belajar saya juga mencurahkan jiwa seni saya. Jadi sejak sekolah sering tampil main band, berarti banyak idolanya dong nih Pak? Itu rahasia jabatan. Ibu pernah diceritain saat main band Bapak? Waktu itu kalau main, beliau cerita, kalau sudah mau tampil itu jambulnya dibikin. Jadi pakai jambul, jadi sudah mungkin juga menjadi idola. Remaja tempo dulu. Band, teater juga, melukis, dan juga puisi. Salah satu puisinya ini yang Bapak buat. Iya, yang tadi saya serahkan pada anak-anak Pacitan, baik SD, SMP maupun SMA. Kalau lihat judulnya Mas, inilah masa lalu saya, remaja, bermain di pinggir pantai bersama teman-teman, ceria, bergembira. Tetapi bukan itu, ini kan sebetulnya tentang persahabatan, tentang kasih sayang di antara kita, tentang keindahan, dan tentang syukur kepada Sang Pencipta. Inilah yang saya abadikan melalui puisi Hari Lalu Anak Pacitan. Dan motivasinya apa Pak untuk anak-anak, khususnya Hari Lalu Anak Pacitan yang mau disampaikan kepada anak-anak Pacitan? Kalau melihat ini semua, dia mencintai Pacitannya, mencintai negerinya, tapi juga ketika yang menulis seorang Susilo Bambang Yudhoyono, dia tentu termotivasi, saya ingin seperti SBY, kalau SBY bisa, saya bisa. Begitu mereka, sama dengan saya dulu. Kalau orang lain bisa, anak Pacitan juga bisa. Kira-kira begitu. Saat ini kita sedang berada di pantai Teluk Pacitan. Teluk Pacitan, Ya. pantai Telengria. Telengria. Iya. Walaupun lagi hujan, tapi ternyata di pantai Telengria ini ada kisah yang Bapak punya nih Pak di pantai ini. Salah satunya katanya Bapak suka melukis di pantai Telengria. Saya terutama pada masa remaja memang punya kenangan yang indah di tempat ini. Dulu bersama teman-teman, SD, SMP, SMA malah lebih jarang gitu. Datang ke sini melukis keindahan teluk ini. Kadang-kadang membuat puisi di pojok sana sama teman-teman, dan ya banyak sekali lah, karena ini tempat yang baik bagi para pelajar, siswa untuk mengekspresikan jiwa dan pikiran-pikirannya. Jadi kesimpulannya ini banyak menyimpan kenangan bagi saya pribadi dan bersama teman-teman saya. Tapi pertama kali Ibu diajak ke pantai ini sama Bapak kapan Bu? Mama, saya kira masih ingat ya. Masih ingat sekali. Pada waktu itu Bapak baru selesai dilantik jadi perwira. Lulus dari Akademi Militer. Lulus dari Akademi Militer. Kemudian saya diajak sini
diajak ke sini diperkenalkan kepada ayahanda dan juga saudara-saudara yang lain. Dan tentu saja tempat rekreasi yang kita datangi, Bapak mengajaknya ke Teleng Ria ini. Iya. Oleh karena itu ya ini mempunyai apa namanya ya, punya kenangan yang tersendiri buat saya. Pertama kali ke Pacitan diajaknya ke Teleng Ria dan memang pada waktu itu indah sekali ya. Iya. Saya melihat bersih sekali pantainya. Iya. Itu masa-masa lalu tuh. Masa- Tapi kalau Iya. bicara masa lalu, pada saat pendekatan pertama nih, itu PDKT. itu seperti apa sih Bu, Bapak? Sebetulnya ya ini kembali untuk mengenang masa lalu ya. Beliau seorang taruna, pada waktu itu sudah tingkat 4 atau sudah sersa mayor 1 taruna. Iya, taruna senior ya. Taruna senior, sedangkan saya adalah putri gubernur Akabri Militer ya. Jadi disitulah ketika sedang berlibur saya datang ke Magelang dan saya bertemu dengan Bapak di sana. Di Magelang pertemuan Di Magelang. kami. Di Magelang. Ya. Tapi sekali lagi pernah saya ajak ke tempat ini di ujung sana, bukan hanya menikmati keindahan Teluk Pacitan, tapi saya kira Mama masih ingat dulu pertama kali saya perkenalkan masak nasi campur nasi putih dengan nasi gaplek atau tiwul dengan Ya, masih ikan laut goreng, sambal, kemudian sayurnya sayur lodeh. Jadi saat itu gimana Bu? Responnya Ibu waktu diajak ke sini Pertama kali diajak kembali tiwul ya. waktu itu? Bukan hanya waktu makan tiwulnya aja Mas, tetapi ketika jalan kita kan naik bus pada waktu itu. Nah naik bus itu jalannya masih sangat kecil, sehingga satu persatu kalau ada mobil jalan ke sana kemudian dari arah sebaliknya kita harus berhenti salah satu, menandakan betapa kecilnya jalan pada waktu itu. Apalagi di dinding-dinding batu di sana ditulis hati-hati, supir harus cakap, daerah tanah bergerak, kemudian gambarnya itu mobil yang masuk ke jurang begitu ya. Tentu buat saya pertama kali adalah sangat menakutkan begitu ya. Sampai saya tuh begini aja sebagai hanya berdoa begitu ya. Tetapi ketika sudah sampai di sini ternyata Pacitan itu indah. Walaupun tempatnya itu jauh sekali, tetapi tempatnya indah dan diperkenalkan makanan khas Pacitan. Bu, tapi kalau bicara tentang masa lalu lagi nih, romansa cinta Ibu dan Bapak, apa yang paling Ibu ingat? Waduh, apa ini ya? Momen yang paling, wah itu saya nggak pernah lupa. Satu ya, memang saya kira kita sering tidak menyadari, tapi makin tua kami makin menyadari dan belajar dari perjalanan hidup kami. Saya harus mengatakan, sebagaimana yang sering saya katakan adalah the power of love dan kesetiaan. Menghadapi apapun, kalau antar suami dan istri itu saling setia dan bersemi yang dinamakan the power of love, saya kira everything will be okay. Dan kami sadar justru makin jauh perjalanan hidup kami bahwa itulah yang harus kami jaga dan kami wariskan pada anak-anak semua. Kalau menurut saya, sebuah pernikahan itu, kalau tadi mengatakan the power of love, saya mengatakan seperti sebuah pohon ya. Pohon yang kita tanam bersama-sama. Dan pohon itu akan tumbuh dengan baik, akan memberikan misalnya daunnya menjadi indah, subur, kemudian ada bunganya, kemudian berbuah, harus kita sirami. Harus kita sirami bersama-sama. Saya menyiram, Bapak juga menyirami. Tapi kalau misalnya nyiram itu hanya sendiri, itu akan pincang. Oleh karena itu harus bersama. Dan bisa kering pohon itu. Ya, bisa kering bahkan bisa mati. Tapi kalau sifat yang paling Ibu suka dari Bapak apa? Kalau Bapak ini sabar, Sabar, ya. luar biasa. Luar biasa sabarnya. Termasuk di keluarga, Dan tentu di saja pekerjaan juga. perhatian ya. Perhatian. Sama keluarga itu disebut family man nggak sih Bu? Ya, sangat. Karena senangnya Bapak itu kemana-mana bersama-sama dengan keluarga. Kalau ada satu yang tidak ada, merasa kehilangan. Apalagi sekarang udah punya cucu ya. Kalau cucunya nggak ada, aduh rasanya tuh kangen terus begitu ya. Jadi saya kira ya saling membutuhkan, saling melengkapi. Tapi saling sabar menyayangi. itu jangan salah mengerti. Sabar tidak berarti tidak punya tekad yang membaca, determinasi. Sabar saya dalam menghadapi apapun, tapi keras di sini, Ya. apapun harus bisa diatasi. Punya prinsip. Prinsip saya harus bisa, dengan izin Allah. Ya. Tapi bedanya ada nggak Bu? Di balik wibawa Bapak pada saat di rumah itu suka bercandanya gitu. Ada. Kadang-kadang orang suka salah ya. Dikira Disangkanya Bapak itu orangnya serius serius, terus, baca buku terus, belajar terus. Enggak begitu. Bapak kalau sudah di rumah, selain dikatakan sebagai family man tadi, banyak sekali bercandanya. Manusia Jadi- biasa saya. Jadi justru I love jokes ya, senang bercanda.
Dan mungkin tidak banyak yang tahu, tapi pembantu-pembantu dekat saya tahu. Oh iya Pak. Ngerti mereka nih. Sense of humornya SBY tinggi katanya, supaya tidak tegang terus. Dan kelihatannya kok menurunnya pada Aira ya. Akhirnya juga bertanda. Aira juga seperti itu. Tapi pernah dibuatkan puisi. Bapak tuh termasuk romantis nggak sih Bu? Yo, saya kira romantis ya. Karena kalau seseorang sudah mengirimkan puisi kepada kekasihnya kalau seperti itu ya, saya kira itu bagian termasuk dalam pria yang romantis. Menurut saya seperti itu. Kalau Bapak kasih puisi, kalau Ibu sisi romantisnya yang Bapak lihat seperti apa? Iya, kalau perempuan, wanita itu kan ya hampir semua itu pastilah disertai dengan sesuatu yang serba fisik ya. Dia menunjukkan kasih sayang, perhatian, kesetiaan, berbagi. Apa dikira kalau saya sedang sedih, istri tidak sedih. Tapi cara berbagi perasaan itu amat khas. Sehingga rasanya saya tidak sendiri. Saya cuma pengen tanya aja, barangkali dulu nih tergantung foto siapa di sini. Ini adalah kediaman Bapak di Pacitan. Ya, Betul sekali. Berapa lama Bapak tinggal di sini? saya di sini tinggal selama 8 tahun. 8 tahun. Kelas 5, kelas 6 SD, Ya. SMP, dan kemudian SMA. Ini sebetulnya kediaman Pak D. Jadi Bude ini adalah kakak dari ayah saya. Ya. Karena ayah saya dulu anggota TNI, selalu pindah dari tempat ke tempat yang lain, saya tinggal di sini agar lebih bisa fokus pada sekolah. Jadi saya tinggal 8 tahun di rumah ini. Ada yang berubah nggak Pak? Dari bangunan rumahnya misalnya? Tidak banyak yang berubah ya seperti ini sebetulnya. Saya masih mengenali ada gamelan di sebelah sini dulu. Memang tidak selengkap sekarang ini. Di sini ada meja-meja besar karena Pak Desa itu kepala desa. Jadi sering ada pertemuan di sini. Tapi kalau ruangan yang paling berkesan untuk Kalau iya dari pendopo yang kecil ini, kamar saya itu barangkali sebagian sudah diketahui oleh publik. Mari kita lihat sekarang. Di sini. Sebelumnya ini yang rak buku tadi di sini Pak ya? Iya, di sini rak buku, ya perpustakaan mini lah. Tapi juga laku waktu itu. Saya mengajak teman-teman untuk mulai memiliki budaya membaca. Karena untuk menjadi orang maju itu kan syaratnya menjadi reading society, masyarakat membaca. Setelah itu menjadi learning society, masyarakat yang gemar belajar. Kemudian konon menjadi advanced society, masyarakat maju. Jadi yang ini Ini Bapak? kamar saya dulu. Ya. Bisa dibayangkan ukurannya ini mungkin 2 meter kali 4 meter atau 3 meter ya. Disinilah Mas saya tinggal selama 8 tahun dan pesan saya kepada semua dari tempat yang kecil seperti ini kita bisa bercita-cita besar. Kita bisa memikirkan yang baik-baik di masa jauh ke depan dan bertekad untuk menjadi orang yang sukses sebagaimana yang saya tinggal 8 tahun di tempat seperti ini, sekecil ini, sesederhana ini, ternyata tidak menghalang-halangi jiwa saya yang merdeka untuk memikirkan masa depan dan menjadi sesuatu yang bermakna. Iya. Pak, kita boleh nostalgia? Oh, boleh. Saya cuma pengen tanya aja, barangkali dulu nih tergantung foto siapa di sini. Tempelan-tempelan barangkali karena saya dulu ikut main musik ya. Ada gambar-gambar The Beatles, ada gambar yang pada zamannya dulu. Jadi sudah senang dengan gambar-gambar itu. Ya sederhana seperti ini. Saya coba ya Bu. Ya, Pak, ya. ini masih asli nih Pak? Masih asli saya kira ini ya. Kayu, Iya, ya, seperti ini. Ya. ide atau gagasan apa yang pernah
yang Bapak masih ingat? Iya, kalau saya waktu itu ingin menjadi militer. Dari sini Pak ya? Dari sini, ayah saya militer, dan saya aktif di Pramuka, aktif di Kicarsena. Saya senang olahraga fisik waktu itu, menjelajahi medan-medan di Pacitan seperti ini, naik turun gunung, bermain di tepi pantai dengan kawan-kawan. Saya ingin menjadi militer, barangkali dari darah militer saya. Nah, saya ingin menjadi perwira yang berhasil, meskipun kecil, saya belum tahu apa artinya jenderal, saya ingin menjadi jenderal, misalnya begitu. Dan banyak lagi yang saya gagas di tempat ini. Ya, intinya Pacitan yang serba terbatas tidak menghalang-halangi saya untuk bercita-cita besar. Ya, Mas Peter ya. Cerita unik Pak ya, pada saat belajar bahasa yang Inggris. Saya anggap lucu tadi. Di sini dulu ada beca. Di sini, Pak? Agak besar ya. Terus saya ingat saya kelas 2 SMA. Saya sedang membuat ringkasan grammar. Ya. Tata bahasa Inggris. Inggris. Grammar structure, saya tulis rapi begitu. Saya ingin berbahasa Inggris dengan baik lah itu. Ya, kursus tentu belum ada di Pacitan waktu itu. Mungkin juga saya punya kesulitan finansial untuk ikut kursus, jadi ya apa adanya lah. Nah, yang lucu adalah ketika saya sedang menulis itu datanglah guru bahasa Inggris saya. Namanya Pak Abdullah. Beberapa saat yang lalu sempat bertemu juga saya dengan beliau. Datang, nanya saya, "Bang, sedang apa?" "Enggak Pak." "Ah, mosok enggak, kan sedang nulis gitu." "Iya Pak, saya bikin grammar bahasa Inggris." Gitu. "Hah, mana saya lihat?" "Beliau guru bahasa Inggris." "Wah, ini bagus ini." Bagus. Dan singkat kata oleh Pak Abdullah itu juga dijadikan salah satu bahan untuk mengajar bahasa Inggris. Berarti materi grammar yang Bapak tulis sendiri itu jadi bahan materi buat teman-teman Bapak juga? Iya juga. Tapi belajar bahasa Inggris itu dari mana sebenarnya Pak? Belum ada... Ya, suka saja. Pengen les ada mungkin. pelajaran dari guru. Nah, ini saya kenalkan Pak Jono ini, sekarang Wakil Bupati Pacitan. Sebenarnya beliau menikah dengan sepupu saya. Ya. Ini guru saya di SMA. Jadi mengerti kondisi SMA waktu itu dan mengerti saya ini sangat aktif ya. Aktif sekali, bukan hanya belajar tetapi juga yang lain-lain ini. Belum menjadi saksi. Dan saya pikir bagus kalau anak-anak kita ini jangan hanya belajar semata, tapi juga belajar memimpin, yang disebut karakter building, melawan tantangan alam dan sebagainya. Intinya di tempat ini penuh kenangan ya Pak? Mulai Penuh dari kenangan dan keluarga. banyak yang saya lakukan di waktu remaja, sekali lagi dengan teman-teman. Saya selalu dekat sama mereka dan nampaknya ya di sinilah. Kadang-kadang ada lomba antar sekolah, di sini kita rumuskan bagaimana kita memenangkan lomba ya, di tempat ini. Jadi penuh nostalgia dan sekaligus ya apa namanya pembelajaran. Tapi tadi kan Bapak cerita katanya main band-bandan. Ya. Itu alatnya udah bagus itu waktu itu. Begini, Itu dia, Bu. ada cerita. Dulu kami menggunakan alat apa adanya. Saya belajar main bass gitar itu masih bass besar, yang 2 meter tingginya seperti kerbau itu. Makanya disebut bass kebo, karena senarnya besar. Bass beton. Nah, lama-lama kita mau belajar yang elektrik apa adanya, beli yang ya sangat murah lah, sekolah waktu itu. Nah, tiba-tiba kami sedang main di kabupaten, datanglah dari Jawa Timur seorang petinggi melihat anak-anak SMP main band, dia bilang, "Oh, kok bagus ini kamu, tapi alat-alatmu kok jelek begini, mau nggak dikasih yang bagus?" "Mau Pak." Nah, itulah terus kita dikirim satu perangkat alat musik yang bagus dan tambah bersemangat karena alatnya bagus, rasanya mainnya makin bagus. Rasanya. Pak, tapi masih ingat nggak sih Pak nama band dulu Bapak apa? Kalau ya satu band sekolah, tetapi ada klub di luar yang saya juga ikut, namanya Gaya Taruna. Gaya Taruna, Gaya Taruna lah. Ceritanya begini, pada waktu ulang tahun RI, beliau saya tugasi. Kalau saya berkata begini, "Bang," begitu. Jadi bukan Susilo Bambang Yudhoyono, tapi Bang saya begitu. "Nanti tolong ya Bang, pimpin regu itu mau ada lomba gerak jalan." "Ya Pak," siapa itu hanya "Ya Pak," begitu.
Lalu wakil ketuanya ini yang rambutnya putih, ketua regunya, juara 1 kabupaten pada waktu itu. Ya, baris berbaris. Smashnya itu bagus, kadang-kadang tosernya saya. Terus di selain itu, di luar itu memang main band. Itu nanti mungkin kalau wawancara dengan Pak Joko bisa lebih detail tentang, karena saya mengikuti di bidang olahraganya bersama beliau itu. Kalau bersama Pak Joko itu musik, di musiknya. Kalau dulu bapaknya tuh jadi dan ramil di Lorok. Ya kalau ke Lorok itu jalan kaki, tapi kalau pulangnya dinunutkan truk yang ngangkut kelapa. Ini kumpulan foto-foto yang diminta sama... Iya, ini dokumentasi kegiatan saya sejak awal menjadi presiden, mungkin sampai saat-saat yang terakhir kemarin diminta oleh mereka, tidak lengkap sih, tapi saya kira memberikan gambaran pada pengunjung tempat ini apa saja sih yang dilakukan presiden, tantangannya, suka dukanya, dan presiden itu manusia biasa. Jadi dengan melihat ini akan tahu. Saya tadi sempat melihat juga sih Pak. Saya kenalkan, Dek Peter ini Dek Sartono, ini sepupu saya. Masa kecilnya juga sering bersama-sama saya di sini, meskipun jaraknya agak jauh dulu. Ya, ngertilah apa makna tempat ini bagi saya dan bagi keluarga. Sekarang menjadi anggota DPR RI. Saya masih main volley loh. Masih kuat ya Pak? Smashnya masih... Smashnya dilarang oleh dokter, nggak boleh loncat. Oh nggak boleh. Ada rules kalau sama main Khusus volley, ya? netnya diturunkan, tetapi semua pemain tidak boleh loncat smashnya. Itu lebih sulit itu. Banyak yang bilang nggak sih ke Bapak kalau misalnya setelah lepas jabatan, wajah Bapak tuh lebih ceria gitu, lebih segar gitu. Katanya begitu. Ya, sebagaimana sering saya sampaikan, menjadi presiden itu rileks pun, hari libur pun, bersama keluarga pun, pikirannya jalan kemana-mana. Ada apa Indonesia, ada apa dunia. Jangan-jangan ada ledakan bom, jangan-jangan ada bencana alam, ada tsunami, begitu. Terus-menerus panjang waktu. Barangkali itulah yang membuat wajah kita ya memang wajah orang yang penuh tanggung jawab, yang selalu was-was barangkali ada apa negeri kita ini. Nah, ketika itu sudah selesai tentu berubah ya. Ya, pulang kampung yang selama ini kita lakukan lebih banyak kerjanya. Kerja dan kerja. Semua serba terbatas, semua serba protokoler. Tapi kali ini, nah ini jauh lebih nikmat. Masih dalam rangkaian pulang kampung, saat ini kita mengunjungi salah satu sentra batu akik di Pacitan ya Pak ya. Ya. Ada saya lihat beberapa koleksi itu mulai dari cincin, kalung, gelang tuh banyak pilihannya jadi Dan variasinya. bagus-bagus. Ya, dan sudah ada perajinnya juga saat ini. Pak Suparjianto. Ya, Pak Parji, ini saya dengan Ibu Ani. Ini kan mengikuti perbincangan rakyat Indonesia di hampir semua kota di negeri kita. Mereka tertarik dan senang dengan batu akik, termasuk batu akik Pacitan. Nah, kita sudah di tempat ini. Saya ingin tahu lebih banyak ya dari Pak Parji, nanti Bu Ani juga, karena ini juga pencinta batu akik. Ini mengambil bahannya untuk diolah menjadi akik ini di mana? Kebetulan saat ini Bapak, kalau mengambil bahan baku di wilayah Pacitan, khususnya di wilayah Pacitan yang saya ketahui, jadi baru mengambil yang kelihatan di lereng-lereng gunung, di lahan pertanian yang sambil bercocok tani, ada bahan dikumpulkan, akhirnya dapat itu bisa digosok, dikumpulkan, akhirnya dibawa ke sini, ternyata saya gosok, saya pasarkan cukup menarik. Jadi tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu di sekitar sini ada ya, tentu tidak merusak lingkungan ya ngambilnya. Pasti. Oke, terus gimana ketika mencari tahu kalau ini batu mulia, permata yang punya nilai tinggi itu gimana? Pertama kita lihat berat jenis batu itu, terus kepadatan. Jadi kalau melihat kepadatan batu itu sebetulnya gampang sekali, disiram dengan air,
Kalau batu itu tidak meresap berarti kepadatannya tinggi. Dan kedua kalinya pakai baterai. Nah, nanti di baterai itu bisa tembus enggak? Kalau mempunyai sinar tembus yang bagus, lah itu pasti mempunyai briliansi batu yang cukup indah kalau gitu. Apa persoalannya dihadapi oleh Pak Parji? Apa tantangannya mungkin kita bisa ikut memikirkan nanti? Tantangannya yang pertama kali yang paling sulit itu tadi masalah harga, Pak. Kadang-kadang harga di sini dengan di tempat lain jauh berbeda dan kualitas barangnya kira-kira kurang lebihnya sama. Nah, itu tantangan kami. Tapi kalau Bapak tadi mengatakan bahwa susah sekali atau sulit sekali menentukan harga, apakah ada sebuah misalnya perkumpulan dari para pengrajin batu akik sehingga mungkin bisa bareng-bareng gitu di situ, bertekad bersama-sama? Ada nggak sampai sekarang? Ada, Bu. Ini sudah sama rintis kemarin sudah jadi 2 kali pertemuan. Jangan sampai kita harga itu jenjangnya jauh gitu, bagian dengan kualitas yang sama tapi harganya selisih jauh, nanti kita bisa mati sendiri. Betul, itu betul sekali. Itu betul sekali. Baik dari saya, Pak Peter mungkin. Tapi saya ada pertanyaan nih, Pak. Ya. Saat ini kan lagi tren batu akik gitu. Harganya itu selangit, itu yang bisa bikin harganya melambung tinggi itu apa sih sebenarnya, Pak? Makanya saya juga bingung. Kalau harga di sini mungkin harga itu kalau sudah 2 juta istilahnya itu sudah kualitas yang paling bagus kalau di. Tapi ternyata saya melihat di pasar di internet ya kok harganya sampai puluhan juta. Itu saya sendiri bingung bagaimana menciptakan harga kok bisa kayak gitu. Sebetulnya dan pembelinya kapok nanti. Ya, mau beli. itu, Bahkan ada yang miliaran harga loh, Pak. Iya. Makanya kalau harganya sampai miliaran, sampai juta-juta, pasti akan dianggapnya sebagai barang mewah. Nanti kena Nah, pajak. kalau barang mewah pasti kena pajak. Kalau kena pajak tambah lagi tinggi. Kalau Bapak sendiri sebagai salah satu penyuka batu akik, jenis batu yang Bapak gunakan tahu nggak, Pak? Saya tidak tahu persis kalau ini ya. Nah, saya pakai sudah lama sekali begitu. Saya melihat baik, Motif. warnanya baik, motifnya baik dan rasanya sreg. Itu saja. Saya tidak mendalami, pengetahuan saya kurang. Mungkin Ibu Ani lebih banyak pengetahuannya tentang perakikan. Tapi kalau Ibu berbicara tentang batu, pengalaman pertama kali memiliki batu akik itu ada cerita unik katanya. Ya, begini. Saya adalah menantu Pacitan. Artinya saya bukan orang Pacitan, tetapi menjadi menantu orang Pacitan. Nah, ayahanda mertua saya itu sering sekali memberikan atau mengirimi saya itu batu-batuan. Entah itu batu yang sudah dirangkai atau kadang-kadang batu yang masih berbentuk batu ya Bapak. Barangkali seperti yang ada di belakang Bapak ini ada seperti itu yang sering dipakai untuk oleh-oleh buat saya. Dan karena saya sering bertanya kepada Bapak, akhirnya Bapak mertua saya tahu bahwa saya punya minat ke arah batu. Dikirimilah batu, kemudian ada juga yang namanya peningset ya. Peningset itu hadiah pernikahan dari calon mertua kepada saya dan sampai sekarang masih saya simpan, yaitu gelang yang tentu saja ada dibalut dengan emas, tetapi ada batu akiknya. Ya itu yang batu akiknya itu bermacam-macam Bapak. Saya melihat tadi di sini ada yang warnanya merah, ada yang kuning, kemudian ada yang seperti batik, ada yang putih begitu ya. Dan itu sampai sekarang masih saya simpan. Dan tadi Pak Parji, sepanjang perjalanan Ibu ini menerima banyak sekali pesan dari teman-teman melalui SMS. Intinya minta dioleh-olehin. Nah kita mau cari yang bagus-bagus lah di sini kan. Mudah-mudahan bisa ketemu yang bagus. Tapi saya lihat yang bagus-bagus tadi. Saat ini kan kita dalam perjalanan pulang setelah melakukan pulang kampung ya Pak. Seberapa sering naik kereta untuk perjalanan pulang kampung? Kalau naik kereta api itu memang sudah merupakan kebiasaan kita sejak dulu. Dari dulu kita sering sekali pulang ke Pacitan naik kereta api. Memang tidak ada yang bisa langsung ke Pacitan, tetapi biasanya kita turun kalau tidak di Madiun ya di Yogyakarta. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Pacitannya dengan kadang-kadang di Solo juga. Di Solo juga. Solo juga. Ya, jadi kemudian melanjutkan perjalanan dengan kendaraan atau jalan darat.
Nah, saya pikir kereta api dari dulu memang menjadi pilihan kita, selain memang juga aman dan saya pikir juga nyaman. Apalagi makin hari ke sini makin enak lah seperti itu ya, nyaman sekali. Selain nyaman, apalagi Pak yang didapat pada saat naik kereta api? Iya, kalau saya dulu mengapa sering naik kereta api, biasanya banyak makanan dulu. Kalau berhenti di stasiun-stasiun itu banyak menawarkan jajanan, makanan. Itu salah satu motivasi gitu. Kalau bus kan nggak bisa begitu. Tapi ya senang lah Mas, enjoy. Apalagi sekarang seperti ini pelayanannya makin baik, keamanan dan keselamatan makin tinggi, kualitasnya lantas ya bersih. Menurut saya kok pilihan yang tidak keliru lah. Ketepatan waktu juga saya pikir makin baik ya. Tapi kalau harapan Bapak ke depan tentang perkereta apian, ini kan ada pesawat terbang, harga tiketnya juga murah sekarang. Ya. Harapannya apa? Kalau kereta api seperti ini, ya, sekali lagi aman, nyaman, lantas bagus ketepatan waktunya, bagus pelayanannya, tiketnya pun pas begitu harganya, saya kira akan terus diminati oleh rakyat kita. Dan bagi mereka di samping enjoy juga tidak kalah sebetulnya dibandingkan dengan menggunakan pesawat terbang. Kalau itu kan tadi harapan tentang moda transportasi kereta api. Tapi kalau harapan Bapak untuk Indonesia sendiri, mengingat kan pada saat ini situasi politik juga lagi ramai gitu Pak. Iya, saya pulang kampung ini bertemu dengan banyak pihak, saudara-saudara kita, rakyat, itu juga merasakan sepertinya kok negara kita secara politik mengalami gonjang-ganjing. Saya dengarkan baik-baik apa yang menjadi harapan mereka, mungkin juga harapan saya, harapan Ibu Ani, harapan kita semua, ya negara ini tetap dijaga keamanannya, secara sosial baik, politiknya meskipun demokrasi itu hidup, ya janganlah melebihi kepatutannya, demikian juga ekonomi, demikian juga penegakan hukum dan HAM, dan juga hubungan internasional. Saya tahu menjadi presiden itu juga tidak mudah, tantangannya banyak. Tetapi kalau sadar bahwa ya begitulah risiko menjadi presiden, begitu rakyatnya ingin segalanya menjadi lebih bagus, ya menurut saya dilakukan tugasnya dengan sepenuh hati, bekerja keras, kalau perlu nggak tidur untuk mengatasi masalah, ya begitu memang. Itu adalah harapan Bapak. Mungkin Ibu ada harapan juga untuk Indonesia ke depan? Iya, tentu saja sama dengan Bapak ya. Kayaknya kalau kita semuanya hidup dalam kedamaian, itu kan lebih enak. Semua aktivitas dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, yang bekerja, yang sekolah juga sekolah. Sebagai ibu rumah tangga tentu saja juga bisa melaksanakan kegiatannya dengan sebaik-baiknya. Kalau Mas Ibas mungkin yang saat ini terjun di bidang politik? Ya, tentunya juga sama dengan Bapak dan Ibu. Kita berharap negara kita bisa menjadi negara yang lebih maju ke depannya. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya juga mesti dilanjutkan. Tentunya tantangannya juga tidak sedikit, tapi ya sama seperti masyarakat yang lain. Kita inginkan keamanan, rasa keadilan juga harus ada di sini, dan kesejahteraan tentunya, dan termasuk perlindungan secara hukum dengan masyarakat. Kesan untuk pulang kampung kali ini nggak? Untuk Bapak? Ada tentu. Setelah 10 tahun, kalau saya pulang kampung, saya sebagai presiden, nah sekarang sebagai rakyat biasa. Tapi yang saya bersyukur, saudara-saudara kami, masyarakat Pacitan utamanya, itu menyambut kedatangan saya dan Ibu Ani dan keluarga masih seperti yang dulu. Ini menunjukkan bahwa hubungan kami baik, tidak melihat SBY sedang jadi presiden atau tidak, ternyata bisa diterima dengan penuh kekeluargaan. Dan saya kira Mas Peter sendiri merasakan betapa hangatnya sambutan mereka. Saya terharu, kawan-kawan saya, anak-anak sekolah, orang-orang tua, mantan guru saya juga pada datang
ikut bersyukur, ikut berbahagia, dan rasanya ya saya bisa menjalankan amanah yang diinginkan oleh mereka semua, saudara-saudara kami, teman-teman kami yang ada di Pacitan. Kalau Ibu kesannya? Kalau menurut saya ada bedanya. Selama 10 tahun terakhir ini, kalau kita pulang kampung ke Pacitan misalnya, pasti dalam hubungan juga ada kerja. Sehingga pulang kampung yang selama ini kita lakukan lebih banyak kerjanya. Kerja dan kerja. Semua serba terbatas, semua serba protokoler. Tapi kali ini, nah ini jauh lebih nikmat. Karena kita tidak memikirkan kerja, artinya benar-benar kita ingin bersilaturahim dan jauh lebih rileks. Baik Bapak, Ibu, dan Mas Ibas, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk ikut mudik. Sama-sama. Selamat melanjutkan istirahatnya lagi. Sampai ke Jakarta lagi nanti ya. Dan Satu Indonesia akan selalu hadir setiap minggunya dengan tokoh-tokoh menginspirasi. Dan saya Dieter Ngantung, selamat malam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih, Mas. Terima kasih.